Dan mungkin orang bertanya, kenapa pra-peradilan itu tetap diajukan untuk penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Nah ini yang barangkali Gafur perlu garis bawahi, apa konsekuensi dari pra-peradilan ini ya, kalau seandainya dikabulkan atau tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Silakan. Yang digugat itu adalah 3 objeknya ya, menguji sah tidaknya upaya paksa. Nah, itu. Ada 3 upaya paksa yang kami uji. Yang pertama adalah penangkapan, yang kedua adalah penahanan, dan yang ketiga adalah penggeledahan. Tetapi begitu kita masuk di ruang jaksa, semua humanis, semua friendly, semua cair, ya kan, bahkan kita dilakukan dengan baik. Itulah ditawari makan, yang enak pula. itu kan ditawari, Pak Roy monggo mau makan. Ada yang pakai bahasa Jawa loh Mas. Iya, itulah. Dan kita nggak perlu sebut dia siapa ya. Ya beliau siapa. Tapi itu bosnya para jaksa. Bosnya para jaksa dan Pak. Terkait dengan proses penangkapan, sebenarnya Mas Roy melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan pra-peradilan. Jadi kuasa hukum pribadi Mas Roy, apa namanya Mas Roy? Tokham ya. Tokham itu apa? Tok itu apa? Tim anti tim untuk kemudian literasi hukum dan HAM. Litigasi Pak, litigasi hukum dan HAM. Oke, jadi itu Tokham ya. Jadi itulah tim yang kemudian akan mendampingi Mas Roy dalam persidangan baik pra-peradilan maupun sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu ya. Jadi kalau selama ini memang ada banyak tim, maka itu tim yang ditunjuk oleh Mas Roy, dan ini memang Tokham sudah lama berkolaborasi dengan Mas Roy sejak kasus Stupa dulu ya. Bahkan sebelumnya. Oke. Dan untuk catatan ke pemirsa, ya kita tunggu saja ada pra-peradilannya, dan mungkin orang bertanya, kenapa pra-peradilan itu tetap diajukan untuk penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Jadi Mas Roy berpikir ya, ini tidak hanya soal terkait dengan kepentingan pribadinya, tapi juga untuk kepentingan penegakan hukum. Nah ini yang barangkali Gafur perlu garis bawahi, apa konsekuensi dari peradilan ini ya, kalau seandainya dikabulkan atau tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Jadi terima kasih Bang Refli. Izin Pak Ugro, Mas Roy. Siap. Memang saya secara pribadi selaku praktisi hukum dan juga pemerhati hukum ya. Selaku praktisi hukum dan juga pemerhati hukum Mas Roy, melihat bahwa memang ada disparitas. Ada kesenjangan kualitas penegakan hukum oleh 2 lembaga penegak hukum, yaitu antara Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Padahal dengan KUHP dan KUHP baru, seharusnya kepolisian juga segera mereformasi cara penegakan hukum pidana yang basisnya lebih humanis, basisnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena cara-cara penangkapan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, apalagi privasi seseorang, yang seseorang itu tidak pernah melakukan perlawanan pada saat ditangkap, yang seseorang itu tidak pernah menghambat proses penegakan hukum pidana, dan seseorang ini kalau kita lihat dari kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana, ini bukan pelaku tindak pidana misalnya kita sebut white collar crime atau organized crime, atau saya sebut misalnya kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap sumber daya alam Indonesia, atau suatu kejahatan yang merongrong kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, misalnya melalui tindak pidana makar dan seterusnya. Mungkin bukan merongrong, kalau anak kecil sekarang membuna. Apa itu? Buna dan rongrong. Supaya tidak terlalu stres ya. Saya meskipun sakit masih bisa ketawa loh. Mas bilang kami gotongan produser kok ketawa-ketawa gitu ya. Bisa. Ini tipikal ya. Terus. Artinya hukum pidana kita yang baru ini sebenarnya telah meninggalkan pendekatan dan paradigma penegakan hukum pidana yang represif. Ya, udah ditinggalkan itu Mas Roy. Karena itu warisan kolonial Belanda. Ya. Apalagi ini kan baru penetapan tersangka. Dan ini bukan tindak pidana teroris. Kalau tindak pidana tertentu Mas Roy, memang harus dilakukan upaya paksa yang spesial. Misalnya teroris, karena kan ada pengancaman terhadap
aparat pada saat melakukan penangkapan misalnya, ketika dia menggunakan senjata. Teroris itu asal katanya teror. Siapa yang melakukan teror pada kasus itu? Biar pemirsa yang jawab. Siapa Mas Roy? Ya udah biar pemirsa yang jawab kan. Pada saat penangkapan itu siapa yang melakukan teror? Udah. Silakan jawab sendiri ya. Ini Mas Roy ini bertanya supaya intelektual kita bisa bekerja gitu. Nah itu sangat sesuatu yang kita sayangkan Mas Roy. Berbeda misalnya dengan kejaksaan ya Mas Roy. Kejaksaan sekarang sebagai lembaga pengendali perkara pidana atau dimunuslitis atau kita sebut navigator yang menentukan arah dari penegakan suatu perkara pidana ya. Itu sekarang jauh lebih humanis Mas Roy. Ya, bahkan dalam perintah-perintah harian Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jaksa di wilayah Republik Indonesia ini Mas Roy. Lebih humanis. Iya, jadi dalam perintah-perintah harian Jaksa Agung kepada jaksa-jaksa itu adalah dalam penegakan hukum pidana, terutama untuk jenis tindak pidana yang tidak membahayakan keamanan negara, tindak pidana yang tidak merongrong kekuasaan pemerintah, atau bukan tindak pidana khusus gitu ya, misalnya korupsi, teroris dan seterusnya, maka perintah harian Jaksa Agung itu adalah 2. Jaksa dalam menegakkan hukum harus menggunakan prinsip nurani atau hati nurani. Jadi tidak semata-mata kita menggunakan pasal, ya. Dan yang kedua harus humanis, tetapi dasarnya yuridis. Kan beda nih. Humanis, berhati nurani, tapi landasannya hukum. Nah, itu yang digunakan oleh kejaksaan. Nah, makanya pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti kemarin, saya kebetulan sama Bang Refli yang mendampingi Mas Roy ya. Ya, terima kasih. Itu luar biasa. Makanya saya benar-benar memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran kejaksaan pada saat menerima kami, sangat humanis, sangat friendly ya. Padahal bayangkan Mas Roy keluar dari mobil tahanan di borgol sama Bu Tifa ya, meskipun Mas Roy bisa membuka borgol itu dengan cara yang agak sebenarnya bukan membuka borgol ya. Ya Bang, seperti itulah, masa saya pesulap. Kalau saya pesulap memang bisa membuka borgol gitu loh. Iya toh? Tapi kan saya bukan pesulap. Nah, kalau pesulap itu kita bisa cerita bahwa perkara itu bisa kita buat pendek ya, perkara itu kita buat panjang. Kalau itu pesulap ya. Ini pesulap. Tapi ini bukan borgol. Ya. Jadi Mas Roy pada saat kita di ruang pemeriksaan jaksa itu, padahal ini kan baru luar biasa kan, sorotan kamera dan seterusnya, seolah-olah diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana yang besar gitu loh, yang luar biasa. Tetapi begitu kita masuk di ruang jaksa, semua humanis, semua friendly, semua cair, ya kan, bahkan kita diperlakukan dengan baik. Gitu. Itulah ditawari makan yang enak pula. Itu pun ditawari, Pak Roy monggo mau makan. Ada yang pakai bahasa Jawa loh Mas. Iya, itulah. Dan kita nggak perlu sebut beliau siapa ya. Iya, beliau siapa. Tapi itu bosnya para jaksa. Bosnya para jaksa dan pakai jempol gini. Iya. Monggo kerso dar ayam nopo bebek. Iya. Pilih makan ayam atau bebek. Iya. Dia ngomong gitu. Iya. Dan bahkan minuman saya kan minuman khusus ya. Iya. Yang kemudian itu bukan hanya less sugar. Iya. Tetapi no sugar. No sugar. Sempat diberikan minuman itu Pak Ugro. Tapi kemudian salah beli. Dan itu maaf. Diulang lagi. Iya kan? Mas Gabar ada nyon sewu. Salah. Itu loh. Jadi ini benar-benar luar biasa. Jadi diberikan itu, kemudian diberikan saya minuman khusus tanpa saya sebut merek ya. Yang no sugar. Iya, dan sangat humanis, sangat apa ya, pendekatannya sangat kultural luar gitu. Biasa lah. Luar biasa. Iya. Saya melihat bahwa inilah cara kejaksaan menerjemahkan undang-undang baru. Ya, dalam SOP penanganan perkara pidana. Nah, ini yang sebenarnya Mas Roy harus dilakukan. Ini yang menurut saya ini harus jadi pelajaran. Ya, kami mengajak, tim kuasa hukum ini mengajak, termasuk juga Mas Roy mengajak, ayo Polda Metro Jaya segera berbenah. Betul. Tinggalkan cara-cara represif dalam penegakan hukum. Pelajari kembali spirit dan semangat KUHP dan KUHP baru. Temukan intisari dari KUHP dan KUHP baru supaya kita menegakkan hukum itu ya. Tadi ada seorang termul mengatakan, iya hukum pidana itu kan keras. Iya itu zaman kolonial Belanda yang keras-keras. Dia hidup di zaman kembali dulu hidup di zaman kolonial aja. Gitu. Hukum pidana aja namanya sekarang hukum pidana nasional. Coba baca naskah akademiknya.
Luar biasa itu pertimbangannya, kajian sosiologisnya, apa, kajian yuridisnya, kajian filsafatnya luar biasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, ayo Polda Metro Jaya kita berbenah supaya jangan ada lagi cara-cara pendekatan hukum yang pada akhirnya ya quote and quote mendapat kritik publik. Betul. Dan memang harus terbuka lembaga penegak hukum itu. Ya, kemarin ada salah satu, ya saya tidak perlu sebut namanya lah. Salah satu teman dari Polda itu mengatakan, Mas Gapur kalau kritik Polda lumayan juga ya. Saya bilang saya bukan untuk ini, tetapi itu adalah dalam rangka check and balance. Karena kalau tidak ada kami seperti ini, tidak ada Bang Refli, tidak ada saya, ya akhirnya kan bobrok semuanya. Itu setuju. Ya, oleh karena itu saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Refli terhadap cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip due process of law KUHP yang baru. Maka tentu forum yang terbaik adalah kita uji ini di pra-peradilan. Makanya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Roy berdasarkan tim kuasa hukum Tolkham, itu akan perdananya dilakukan di hari Senin. Dan disitulah semua bukti-bukti akan dipertontonkan kepada publik. Ya, yang digugat itu adalah 3 objeknya berdasarkan pasal 158 KUH yang baru tentang lembaga pra-peradilan. Salah satu kewenangan dari lembaga pra-peradilan menguji sah tidaknya upaya paksa. Nah itu ada 3 upaya paksa yang kami uji. Yang pertama adalah penangkapan, yang kedua adalah penahanan, dan yang ketiga adalah penggeledahan. Meskipun catatan saya Mas Roy, perkara ini sudah dilimpahkan ke jaksa dan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya telah selesai, tetapi kami bukan mempersoalkan proses penyerahan tersangkanya, tetapi yang kami persoalkan adalah penggunaan kewenangan upaya paksa yang tidak sesuai dengan undang-undang. Supaya publik jadi tahu dan belajar dari supaya situ. Tetap bersemangat dan Mas Refli tidak pindah ke alam yang lain. Oke, saya kira itu nanti besok lah kita bahas lebih luar biasa lagi. Baru kali ini kita bisa podcast sambil tidur. Itu namanya podcast spesial. Walaupun sebenarnya saya mendengarkan tetap ya separuh alam. Jadi saudara sekalian ya, sekali lagi bahwa pra-peradilan itu dimaksudkan untuk bagaimana kebenaran ditegakkan. SOP prosedur itu benar-benar ditegakkan. Jadi walaupun Mas Roy tidak ditahan ya, dan kemudian barangkali orang menanyakan urgensinya apa, tapi karena ini adalah soal menegakkan aturan, maka Mas Roy tetap mengajukan ini. Mudah-mudahan ini dikabulkan dan menjadi pembelajaran bagi penyidik ya, bagi pihak Polda Metro Jaya agar kemudian bisa menjalankan hukum secara lebih humanis dan sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur saja itu nggak cukup, tapi juga humanis, ya kan? Jadi itu karena yang mau ditangkap ini adalah orang yang tidak punya indikasi melakukan upaya-upaya melarikan diri, upaya-upaya menghilangkan barang bukti. Dan kalau dikatakan mengulangi perbuatan itu justru sendiri debatable. Apakah yang dituduhkan atau disangkakan itu adalah hal yang memang sebuah tindak pidana. Karena ini kan tindak pidana yang lingkupnya malah in prohibita kan. Dia menjadi tindak pidana karena dia dilarang undang-undang. Padahal dia bukan yang secara absolut merupakan tindak pidana seperti perampokan, pembunuhan yang wajiblah terorisme itu kan wajar kalau kemudian ditangkap, ditahan, tapi itu pun tetap prinsip tetap ditegakkan. Cuman barangkali SOP-nya jauh lebih ketat kalau mereka terutama aspek keamanan. Tapi kalau ini warga sipil biasa dan cuma pencemaran nama baik. Iya, dan cuma ancaman pidananya rendah. 9 bulan plus 2 tahun. Walaupun masih ada pasal selundupannya yang kemudian mudah-mudahan pasal selundupan ini kemudian bisa dievaluasi oleh jaksa penuntut umum kan. Sehingga kalau misalnya pasal itu di drop, maka sesungguhnya kita kembali core bisnis bahwa ini adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah yang kemudian tentu akan dibuktikan. Yang jelas nanti karena kasus ini sudah dilimpahkan, maka ya sudah kita akan hadapi dengan sebaik-baiknya dan kita tunggu juga Jokowi di persidangan. Tunggu siapa Bang Refli? Jokowi di persidangan. Jokowi yang mana nih? Joko Widodo. Yang dari mana daerahnya? Solo. The former president of Indonesia itu ya. Ada dari Solo kebetulan baru datang juga. Datang nggak ya Bang itu, Refli?
Tapi pertanyaan saya buat Bang Rifli, kira-kira datang nggak? Nah, saya sebagai lawyer tidak bisa memperkirakan datang atau tidak. Tapi yang penting kita menuntut dia datang karena dia adalah pengadu atau pelapor dalam kasus ini, sehingga kalau dia tidak datang in person maka ya harusnya kasus tidak bisa diteruskan. Karena karena ada presidennya kan gitu. Cuman kita tidak tahu ya, karena ini kasus yang memang memantik perhatian nasional ya, memantik kontroversi dan lain sebagainya. Ya, sobat sekalian, saya memberikan kesempatan closing statement kepada Gofur dulu, kemudian Pak Ugro dan kemudian Mas Roy. Ya, oke. Perjuangan kita pada satu tahapan sudah selesai, Mas Roy. Ya. Semua upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, baik penangkapan penahanan, begitu di kejaksaan, kemudian kejaksaan dengan kewenangannya. Jadi ini begini, perlu diluruskan bahwa kejaksaan itu bukan lembaga untuk meneruskan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Masing-masing lembaga penegak hukum punya kewenangan otonom yang diberikan oleh undang-undang. Kepolisian kewenangannya diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Kejaksaan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan dan KUHAP. Sementara Badan Peradilan kekuasaannya diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga KUHAP. Nah, jadi ketika kejaksaan tidak melakukan penahanan, itu bukan sesuatu yang karena pesanan, tetapi benar-benar pertimbangan objektif dan subjektif. Dan kemarin Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan secara publik telah mengatakan kenapa kami tidak melakukan penahanan. Ya. Dan itu bukan penahanan lanjutan ya. Dan tidak ada penangguhan penahanan. Betul. Karena kita tidak pernah ditahan. Ya. Ya. Betul. Kami memang sempat mengajukan penangguhan penahanan. Tetapi kami mengajukan itu jauh beberapa jam sebelum kejaksaan memberikan sikap untuk tidak melakukan penahanan. Jadi itu sebenarnya antisipasi kita aja, Mas Roy. Tapi dengan kebaikan, bukan kebaikan ya, tapi dengan profesionalisme. Ya. Kejaksaan dalam menegakkan hukum pidana, mereka tidak melakukan penahanan, dan itu adalah kewenangan absolutnya mereka. Ya. Mereka tidak tunduk kepada perintah kepolisian, mereka juga tidak tunduk kepada perintah kami, juga tidak tunduk kepada perintah Termul dan tunduk perintah Jokowi. Mereka hanya tunduk kepada aturan perundang-undangan. Dan itu kita apresiasi dan itu kita hormati. Ya. Makasih, Mas Roy. Pak Ugro, ya. Maaf kami. Ya. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi mari kita tunggu, ini sama dengan lari estafet. Ya kan? Jadi dalam lari estafet ini mudah-mudahan ijazah yang selalu berada dalam tongkat estafet tadi bisa tetap dibawa oleh pelari sampai finish nantinya hadir. Ya, jadi ijazah ini ibarat lari estafet adalah tongkat estafet yang harus diberikan pada pelari berikutnya. Ya, kita tunggu putaran berikutnya di sidang pengadilan. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang berhubungan dengan dugaan ijazah asli atau dugaan ijazah palsu atau dugaan ijazah tidak ada. Itu saja, terima kasih. Baik. Ya, saya mungkin akan memberikan saran aja ya, dan juga Mas Refli, Pak Ugro dan juga Mas Gafur. Tapi saran saya lebih kepada para orang-orang yang teriak dengan kasar di luar itu. Ya kan, copot ini, copot Kajari, copot Aspidum. Sekarang udah Jaksa Agung yang suruh nyopot. Kemarin masih kepala kejaksaan. Iya, Kejari sama Aspidum. Betul, dan ada orang yang lu bakar gitu kan. Sekarang udah Jaksa Agung. Bakar Kejari gitu kan. Kajati. Nah, bakar Kajati. Kok bakar sih? Sebenarnya ada yang bisa dilakukan daripada kalian membakar. Nah, ini saya juga bisa contohkan nih. Kalau kita membakar seperti ini kan bisa mengakibatkan kerugian lah. Ya toh? Nah, apalagi kalau kemudian timbul kebakaran dan api semacam ini kan malah sayang. Daripada timbul api semacam ini, lebih baik kita berikan bunga untuk mereka. Gitu. Nah, itu aja ya. Atau daripada malah kalian ribut sendiri di luar. Karena kalau kalian ribut di luar, maka saya hanya mengatakan ingatlah pepatah atau peribahasa. Ya, kita insya Allah akan berjalan pelan ya gitu, sesuai dengan kafilah. Dan kafilah itu kalau berjalan pelan ya, maka apa? Maka yang di sekelilingnya hanya asu kabeh gitu ya, menggonggong. Daripada kalian itu menggonggong, lebih baik tenang, berdoa saja, semoga semua berjalan lancar. Gitu ya.
Oke. Oke, ya.